Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah anak Haran, saudara Nabi Ibrahim. Beliaulah yang ikut Ibrahim hijrah ke Syam terus menuju Mesir. Dan ketika terjadi perselisihan antara pengembala Ibrahim dan pengembala Lut, lalu Ibrahim membagi tanah itu bersama Lut untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Kemudian Lut memilih Yordan, lalu di situ berdiri dua kota, yaitu Sadun dan Amura. Namun Lut bertempat tinggal di Sadun. Namun kaum Nabi Lut adalah orang-orang yang paling durhaka, paling kafir, dan paling jahat sifat dan perilakunya. Mereka gemar membegal dan menyamun. Mereka gemar melakukan hal-hal mungkar dalam pertemuan-pertemuan mereka. Di antara mereka tidak ada budaya saling menasehati satu sama lain untuk kebaikan. Bahkan mereka melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Mereka bersenggama dengan sesama jenis, lelaki dengan lelaki atau homoseksual. Mereka tidak mau menikahi wanita. Inilah puncak kedurhakaan kaum Lut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut berusaha mengembalikan kaumnya kepada penyembahan hanya kepada Allah saja. Nabi Lut juga berusaha mengembalikan kaumnya kepada fitrah manusia yang luhur. Tapi kaumnya tidak mau berhenti dari kesesatan. Mereka tidak malu mempertontonkan perbuatan keji mereka itu. Mereka bukan saja tidak mau mendengarkan nasihat, bahkan menganiaya Nabi Lut. Para malaikat yang terdiri dari malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil itu berangkat menuju negeri Sodom. Mereka datang dalam wujud pemuda yang berwajah rupawan. Ini sebagai ujian bagi kaum Lut dan agar nanti menjadi alasan untuk membinasakan mereka. Para pemuda rupawan itu bertamu ke rumah Nabi Lut, tepat ketika matahari terbenam. Nabi Lut yang tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat segera menerima mereka. Nabi Lut khawatir akan keselamatan mereka, apalagi jika diterima oleh orang lain. Bagaimana tidak sulit, sebab malam itu pasti Nabi Lut akan mempertahankan tamu-tamunya dari serbuan kaumnya. Sebagaimana yang sering terjadi jika ada tamu datang ke rumahnya. Nabi Lut membawa para pemuda yang menjadi tamunya itu masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Tidak ada yang tahu kecuali anggota keluarganya. Tapi tiba-tiba istrinya keluar dan menceritakan kepada kaumnya. Sesungguhnya di rumah Lut ada beberapa orang anak muda yang tampan, yang tidak pernah aku lihat orang yang wajahnya setampan mereka. Maka berdatanglah orang-orang ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin berbuat mesum dengan menyodomi para pemuda yang menjadi tamu Nabi Lut. Melihat gelagat buruk itu, Nabi Lut menasihati mereka agar menikahi anak-anak wanitanya saja. Namun seruan itu sia-sia. Orang-orang yang tidak tahu malu itu berusaha menerobos masuk dan menyerbu para tamu Nabi Lut. Dalam situasi genting itu, malaikat Jibril keluar dan memukulkan ujung sayapnya kepada mereka. Tiba-tiba mata mereka menjadi buta. Akibat pukulan itu, kaum Lut mundur sambil mengancam Nabi Lut. Para malaikat menyuruh Nabi Lut pergi dari rumah dengan membawa keluarganya di akhir malam nanti, dan tidak boleh seorang pun menoleh ke belakang. Di hari itu, di akhir malam, Jibril mengangkat rumah-rumah kaum Lut. Semuanya ada 7 rumah. Rumah-rumah itu diangkat lalu dibalikan. Bagian atas ditaruh di bawah, kemudian dihempaskan ke bumi. Sementara dari langit batu-batu dari sijil yang setiap batu tertulis nama orang yang hendak ditimpakan menghujani mereka. Karena kaum Lut tetap membangkang, tetap berhasrat mengganggu tamu-tamu Nabi Lut dan tidak menjaga kehormatan keluarga Nabi Lut. Jibril memukul wajah mereka dengan ujung sayapnya. Pukulan itu mengakibatkan mata mereka hapus dan mereka menjadi buta. Dalam keadaan buta, mereka mundur dengan melontarkan ancaman. Besok kamu akan tahu apa yang menimpamu, hai orang gila.